Israel dua kali iming-imingi Indonesia untuk mau berkawan. Amerika Serikat sampai tawari NKRI segini banyak uang. Kedatangan timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia hingga hari ini masih menjadi kontroversi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster secara terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Gubernur Bali awalnya mengirim surat ke pemerintah pusat yang menghimbau penolakan terhadap kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia. Hal senada juga disampaikan Ganjar Pranowo yang juga menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Indonesia, negara mayoritas muslim terbesar di dunia, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena dukungannya untuk perjuangan Palestina. Pemerintah Israel dilaporkan tengah berupaya untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia dan Oman setelah sebelumnya berhasil membuka hubungan dengan beberapa negara Timur Tengah dan Afrika. Mimpi negeri Yahudi Israel untuk menyalin hubungan dengan Indonesia rupanya sangat tinggi. Bahkan Indonesia merupakan negara mayoritas muslim sampai diberi tawaran spesial oleh Amerika Serikat jika mau bekerja sama dengan Israel. Rayuan Israel kepada Indonesia rupanya nyata adanya. Bahkan Amerika Serikat, sang sekutu negeri Yahudi, sampai rela merogoh kocek demi memikat Indonesia. Hal ini disampaikan oleh dari Borberg. Indonesia disebut bisa membuka miliaran dolar pembiayaan tambahan dari Amerika jika bersedia bergabung dalam kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk bergabung dengan negara-negara muslim lain guna bekerja sama dengan Israel, menurut seorang pejabat Amerika Serikat. The U.S. International Development and Finance Corporation (DFC), sebuah badan pemerintah Amerika yang berinvestigasi di luar negeri, dapat melipat gandakan portofolio 1 miliar sekitar 14 triliun rupiah saat ini jika Indonesia bersedia mengembangkan hubungan dengan Israel, kata Chief Executive Officer DFC Adam Bahlil dalam sebuah wawancara. Kami sedang membicarakannya dengan mereka, kata Bahlil. Jika mereka siap, dan jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan, ujarnya. Wehler mengatakan dia tidak akan terkejut jika pendanaan organisasinya untuk Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, akan mengalami penambahan 1 dan 2 miliar dolar lebih. Meski saat itu Indonesia menolak mentah-mentah ajakan negeri Yahudi, namun Israel nampaknya tak menyerah. Terbaru dikutip dari Zona Jakarta dari Asia Nikkei, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengangkat kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel selama kunjungannya ke negara Asia Tenggara pada pertengahan Desember 2021. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengkonfirmasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa masalah tersebut diangkat dalam pertemuan antara Blinken dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi selama kunjungan 2 hari ke Nusantara. Faizasyah menambahkan dalam pertemuan itu Marsudi menyampaikan sikap konsisten Indonesia terhadap Palestina, bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Berita tentang komentar Blinken pertama kali dilaporkan oleh outlet media AS Axios. Dikatakan bahwa pemerintah Presiden AS Joe Biden sedang mencoba untuk membangun kesepakatan Abraham era Trump, dan dalam hal ini melihat melampaui Timur Tengah ke negara-negara terbesar yang tidak mengakui Israel. Outlet itu menambahkan bahwa pejabat AS dan Israel telah mendiskusikan cara untuk memperluas kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir, dan Indonesia telah muncul dalam konteks itu menurut para pejabat Israel. Peneliti di Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem atau JIS dalam artikelnya di 9-land.com, Tuvia Gering, mengatakan bahwa Tel Aviv mengarahkan pandangannya ke Asia Tenggara. Israel membidik normalisasi hubungan dengan Indonesia sebagai target utamanya. Selama dekade terakhir, Israel berusaha untuk mendiversifikasi fokus globalnya dari AS dan Eropa ke China dan India. Sekarang harus melangkah lebih jauh dan memperkuat integrasinya dengan Jepang, Korea, Taiwan, dan negara-negara ASEAN, khususnya dengan normalisasi hubungan dengan Indonesia, papar Tuvia. Israel menggebu untuk mendapatkan hubungan dengan Indonesia karena akan berdampak positif di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta telah memposisikan dirinya sebagai negara maritim terkemuka di antara anggota ASEAN, jelas Tuvia. Jika tak mendapat hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka Israel bisa menumpang kepentingannya ke Australia yang punya relasi baik dengan Jakarta. Diharapkan pada tahun 2050, demokrasi Indonesia akan naik dari peringkat ke-16
menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Bahkan jika negeri muslim terbesar di dunia itu belum matang untuk mengakui Israel, koneksi dapat difasilitasi melalui sekutu Pasifik Israel yaitu Australia, jelas Rusia.